anak-anak, jumpa lagi bersama dengan Michelle. Nah, anak-anak, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Anak-anak, hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran kita. Michelle berharap anak-anak tetap semangat ya, walaupun harus belajarnya dari rumah. Nah, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita anak-anak, kita berdoa dulu bersama ya. Ya, are you ready to pray my students? Okay, let us pray. Dear God, now we want to start our study. Please bless us, in Jesus' name we pray. Amen. Oke anak-anak, kita SOP dulu ya. Stand up please. Oke, semuanya berdiri. Greetings. Good morning students. Mars genyo. 1, 2, 3, go. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyo, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Oke anak-anak, sit down please. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran tematik di hari pertama ya, di tahun ajaran 2020-2021. Nah, anak-anak, kita akan belajar di buku cetak tema 1, subtema 1, yaitu materinya ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, materinya ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Perlu anak-anak tahu bahwa semua makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yesus. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, anak-anak, makhluk hidup ini memiliki beberapa ciri, antara lain yang pertama bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Cara makhluk hidup bergerak berbeda-beda. Contohnya manusia. Manusia bergerak dengan cara berjalan dan juga berlari. Tumbuhan bergerak tidak sama seperti manusia. Batang tumbuhan bergerak tumbuh ke arah cahaya matahari dan akar tumbuhan bergerak tumbuh ke dalam tanah. Sedangkan kalau kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Kupu-kupu memiliki sayap yang sangat indah. Nah, anak-anak, Miss akan mengajarkan anak-anak lagu yang ada kaitannya dengan kupu-kupu. Judulnya Kupu-Kupu yang Lucu. Lagu Kupu-Kupu yang Lucu adalah ciptaan dari Ibu Sud. Anak-anak bisa melihat lirik dari lagu Kupu-Kupu ada di buku cetak tematik halaman 4. Sebelum anak-anak bernyanyi, anak-anak perlu memperhatikan pola irama pada lagu. Apa itu pola irama? Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi pada lagu. Jika ada tanda garis panjang, berarti lagu dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Dan jika ada tanda garis pendek, berarti lagu dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Contohnya seperti ini ya anak-anak.
kita akan belajar lagi ciri-ciri makhluk hidup yang kedua. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu berkembang biak. Semua makhluk hidup dapat berkembang biak. Namun, cara makhluk hidup berkembang biak berbeda-beda. Contohnya kucing. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan ikan dapat mengeluarkan ribuan telur dalam sekali bertelur. Beberapa jenis ikan dapat menghasilkan 2000 hingga 3000 telur. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bernapas. Semua makhluk hidup juga bernapas. Bernapas artinya menghirup dan menghembuskan udara. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Contohnya, manusia dan kucing bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, sedangkan tumbuhan bernapas melalui lubang kecil di daunnya. Lubang tersebut disebut stomata. Ciri yang keempat yaitu bertumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Contohnya manusia. Manusia mengalami 4 tahap pertumbuhan. Tahap yang pertama yaitu bayi, tahap yang kedua balita, tahap yang ketiga anak-anak, dan tahap yang terakhir yaitu dewasa. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu memerlukan makanan. Makanan adalah sumber energi bagi semua makhluk hidup. Energi artinya tenaga yang digunakan untuk beraktivitas. Tubuh kita membutuhkan makanan yang bergizi, contohnya nasi, sayur-sayuran, daging, ikan, dan juga buah-buahan. Makanan yang bergizi dapat menyehatkan tubuh kita. Tubuh kita adalah ciptaan Tuhan Yesus. Kita dapat bernapas dan bergerak karena kasih karunia Tuhan Yesus. Dengan tubuh yang sehat anak-anak, kita dapat bermain, belajar, dan beribadah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan tubuh yang sehat bagi kita. Nah, anak-anak, bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana ya cara kita bersyukur kepada Tuhan? Kita dapat bersyukur kepada Tuhan dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Contohnya, menjaga kebersihan tubuh, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Itulah contoh cara kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Miss akan mengirimkan tugas. Jangan lupa ya anak-anak untuk mengerjakan setiap tugas yang dikirim Miss Selo. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Are you ready to pray, my students? Let us pray. Dear God, thank you for blessing our study today. Amen. Kita akan SOP. Anak-anak semuanya berdiri ya. Stand up please. Mars genyo. 1, 2, 3, go. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyo, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes.